Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Sylvia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi konsep dasar akuntansi. Sebelumnya kita sudah belajar asumsi dan prinsip dasar akuntansi. Untuk konsepnya sendiri hampir sama. Jadi konsep dasar akuntansi itu merupakan aturan baku dalam membuat laporan keuangan. Nah, konsep dasar akuntansi ini ada berapa? Ayo, udah pada buka kan bukunya? Nah, konsep dasar akuntansi ini ada 6. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kesatuan akuntansi. Apa sih kesatuan akuntansi? Sebelumnya kita sudah membahas di asumsi. Jadi kesatuan akuntansi ini seperti kesatuan entitas usaha. Jadi dalam membuat pelaporan keuangan itu harus dipisahkan antara pemilik dan perusahaan tersebut. Nah, apabila ada transaksi yang berkaitan dengan pemilik, contohnya seorang pemilik akan memberikan uangnya kepada perusahaan, itu akan dimasukkan pada modal, atau seorang pemilik tersebut akan mengambil uang, nah itu akan dimasukkan pada dicatat sebagai prive atau pengambilan pribadi. Nah, selanjutnya konsep dasar yang kedua yaitu kesinambungan. Apa sih yang dimaksud dengan kesinambungan? Kita sebelum membuat laporan keuangan harus memperkirakan bahwasannya perusahaan tersebut akan bertahan secara jangka panjang, dan karena kita memperkirakan perusahaan itu akan bertahan secara jangka panjang, maka kita harus menggunakan metode yang sama. Contohnya dalam hal aktiva, ketika kita akan menyusutkan aktiva, kita harus menggunakan metode yang sama. Jadi akan selalu berkaitan antara laporan satu dan laporan selanjutnya karena kita menggunakan metode yang sama. Nah, yang ketiga yaitu periode akuntansi. Seperti pada asumsi dasar, jadi kenapa dalam laporan keuangan harus dipisahkan menjadi beberapa periode? Nah, yang pertama alasannya untuk menilai hasil keberhasilan perusahaan. Kita tidak bisa menilai hasil perusahaan setelah semua asetnya harus kita akumulasikan menjadi sebuah kas. Nah, itu kan akan ribet ya. Jadi kita buat laporan keuangan dalam setiap periode sehingga kita bisa melihat dari laporan-laporan keuangan tersebut. Jadi kita tidak perlu menunggu perusahaan itu bangkrut sehingga kita baru mengetahui bahwasannya perusahaan itu tidak berhasil. Nah, alasan yang kedua yaitu untuk perlunya informasi ini untuk melakukan perencanaan perusahaan. Nah, perencanaan perusahaan ini harus selalu kita susun tiap periodenya. Mengapa? Karena setiap periode pasti kita mengalami tantangan-tantangan yang berbeda. Kita mengalami kendala-kendala yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus menyusun perencanaan tersebut secara periodik. Contohnya atau contoh dari alasan yang kedua yaitu apabila kita menerima pendapatan sewa pada bulan Desember 2019, tapi kita baru akan menerimanya di tahun 2020. Nah, seperti itu kita mencatatnya secara accrual atau berdasarkan basis waktunya, sehingga dicatat pada penghasilan 2019 meskipun kita menerimanya di tahun 2020. Untuk yang keempat yaitu pengakuan dalam nilai mata uang. Pengakuan dalam nilai mata uang ini juga berkaitan dengan asumsi yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu dalam membuat laporan keuangan nilai yang kita gunakan harus stabil. Mengapa kita mengambil nilai mata uang? Karena nilai mata uang merupakan nilai yang stabil. Stabil dalam hal ini tidak mengalami perubahan yang drastis. Contohnya apabila kita mencatatnya aktiva misalnya satu mobil atau satu motor. Nah, kita tidak bisa satu motor satu mobil sedangkan kita kasnya rupiah. Nah, itu tidak bisa disamakan. Maka oleh karena itu kita harus mengambil salah satu nilai yang stabil dan bisa disetarakan, yaitu diakumulasikan menjadi nilai mata uang. Nah, apabila contohnya jika perusahaan tersebut di Indonesia, maka dia menggunakan nilai mata uang rupiah. Nah, selanjutnya yaitu konsep dasar akuntansi yang keempat, harga pertukaran. Harga pertukaran ini merupakan nilai yang disetujui untuk pencatatan dalam akuntansi. Harga
harga pertukaran ini merupakan harga yang diterima atau dibayarkan untuk memperoleh suatu manfaat dalam sebuah transaksi. Contohnya, sebuah perusahaan membeli truk seharga 50 juta pada tahun 2019. Nah, pada tahun 2020 pencatatannya akan tetap 50 juta rupiah kan, apabila tidak mengalami suatu perubahan biaya atau pengalokasian biaya. Nah, tapi dalam catatan ini harga tersebut bisa berubah, harga aktifanya bisa berubah apabila terjadi dua kemungkinan di bawah ini, yaitu yang pertama karena adanya pengalokasian biaya dari aktiva tersebut. Nah, yang kedua disebabkan adanya aktivitas dari penggunaan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Untuk konsep dasar yang terakhir yaitu penetapan beban dan pendapatan. Penetapan beban dan pendapatan ini biasanya digunakan untuk menghitung laba periodik. Namun tidak hanya menghitung beban dan pendapatan, kita juga harus melihat dari sisi aktiva dan kewajiban. Biasanya yang kita lihat dari penetapan beban dan pendapatan ini, yang pertama pengakuan pendapatan yang terjadi selama periode berjalan. Yang kedua yaitu penentuan beban-beban yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Seperti contohnya sebuah perusahaan dia mengelola pengolahan, jadi kita mengolah untuk menjadi barang jadi, pasti banyak beban seperti beban listrik atau beban gaji. Nah, itu digunakan untuk memperoleh pendapatan, karena ketika barang tersebut jadi itu akan kita jual dan akan mendapatkan pendapatan. Contohnya seperti itu. Oke anak-anak, jadi sekian tadi materi terkait konsep dasar akuntansi. Pada materi ini kalian bisa memperdalam lagi pada buku modul yang kalian miliki terkait konsep dasar akuntansi, ataupun kalian bisa belajar melalui internet dan buku pendamping lainnya. Mungkin sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Dadah.